Hai semuanya, kita hidup di era di mana hasil seringkali menjadi satu-satunya tolak ukur keberhasilan. Sejak kecil, kita didoktrin untuk mengejar nilai A, juara kelas, menang lomba, atau diterima di universitas ternama. Di dunia kerja, fokusnya tak jauh berbeda, mengejar target penjualan, promosi jabatan, atau keuntungan maksimal. Semua mata tertuju pada garis akhir, pada puncak gunung yang menjulang tinggi, seolah-olah hanya puncak itulah satu-satunya hal yang penting. Namun, dalam hiruk-pikuk pengejaran hasil ini, kita sering lupa bahwa perjalanan menuju puncak itu sendiri jauh lebih berharga. Sebenarnya, ada alasan kuat mengapa kita seharusnya mulai menggeser fokus dari obsesi terhadap hasil menjadi penghayatan mendalam terhadap proses. Coba kita pikirkan, apa yang terjadi saat kita terlalu terfokus pada hasil? Kita menjadi rentan terhadap kekecewaan. Ketika hasil tidak sesuai ekspektasi, kita merasa gagal, sedih, dan putus asa. Seorang pelajar yang gagal masuk universitas impiannya bisa merasa seluruh usahanya sia-sia. Seorang pebisnis yang targetnya tak tercapai bisa merasa dirinya tidak kompeten. Kekecewaan ini tak jarang melumpuhkan, membuat kita enggan mencoba lagi. Kita lupa bahwa kegagalan hanyalah bagian dari proses belajar. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, melainkan sebuah tikungan tajam yang menguji ketangguhan kita. Jika kita fokus pada proses, kegagalan bukan lagi momok, melainkan guru yang berharga. Kita bisa melihatnya sebagai umpan balik untuk memperbaiki diri, bukan sebagai vonis mati atas kemampuan kita. Selain itu, obsesi terhadap hasil bisa membuat kita mengorbankan hal-hal yang penting. Dalam upaya mengejar target, kita mungkin mengabaikan etika, mengorbankan kesehatan, atau mengikis hubungan personal. Seorang karyawan bisa saja bekerja sampai larut malam setiap hari, mengorbankan waktu bersama keluarga hanya demi mengejar promosi. Seorang atlet bisa saja menggunakan cara curang demi meraih medali emas. Ketika hasil menjadi segalanya, kita cenderung menghalalkan segala cara. Kita kehilangan kompas moral dan lupa bahwa integritas dan keseimbangan hidup adalah fondasi yang jauh lebih kokoh daripada sekedar pencapaian sesaat. Proses yang baik sebaliknya selalu menekankan pada cara yang benar. Ia mengajarkan kita bahwa kejujuran, kerja keras yang sehat, dan hubungan baik adalah investasi jangka panjang yang tak nilai harganya. Fokus pada proses juga mengajarkan kita untuk lebih menghargai upaya. Bayangkan, seorang seniman yang menghabiskan jam-jam, bahkan berhari-hari untuk melukis sebuah kanvas. Tentu saja, hasil akhirnya, lukisan yang indah adalah sesuatu yang membanggakan. Namun, kepuasan terbesar seringkali datang dari setiap sapuan kuas, setiap campuran warna, dan setiap detil yang ia kerjakan dengan penuh cinta. Ia menikmati proses penciptaan. Sama halnya dengan seorang koki yang meracik bumbu, seorang penulis yang merangkai kata, atau seorang programmer yang menulis kode. Mereka menemukan kebahagiaan dalam setiap langkah kecil yang mereka ambil. Ketika kita menghargai proses, kita tidak lagi terburu-buru. Kita menikmati setiap tahap, menemukan pelajaran baru, dan merasa puas dengan kemajuan yang kita buat, sekecil apapun itu. Proses juga adalah tempat di mana pertumbuhan sejati terjadi. Hasil hanyalah sebuah snapshot dari kemampuan kita pada satu titik waktu tertentu saja. Sementara itu, proses adalah film panjang yang merekam semua peningkatan, tantangan, dan pembelajaran. Seorang pemula yang baru belajar bermain gitar tidak bisa langsung menguasai lagu sulit. Ia harus melalui proses panjang, belajar akord dasar, melatih jari, dan berlatih setiap hari. Mungkin di awal suaranya sumbang dan jarinya sakit, tapi setiap kali ia berlatih, ia menjadi sedikit lebih baik. Peningkatan ini, meskipun kecil, adalah inti dari pertumbuhan. Ketika kita fokus pada proses, kita menjadi lebih sabar dengan diri sendiri, kita tahu bahwa kemajuan membutuhkan waktu, dan setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat ke versi terbaik dari diri kita. Mengalihkan fokus ke proses juga membantu kita membangun ketahanan atau resiliensi. Ketahanan bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja saat kita berhasil. Ia dibangun melalui kegagalan, melalui tantangan, dan melalui perjuangan. Ketika kita fokus pada proses, kita belajar bagaimana bangkit dari kegagalan. Kita menjadi terbiasa dengan ketidaksempurnaan dan tahu bahwa itu adalah bagian normal dari kehidupan.
Seorang atlet yang berlatih keras setiap hari, meskipun ia kalah dalam pertandingan, tetap memiliki ketahanan yang kuat. Ia tahu bagaimana merancang strategi baru, bagaimana mengidentifikasi kelemahannya, dan bagaimana kembali ke lapangan dengan semangat yang lebih membara. Resiliensi ini adalah aset yang jauh lebih berharga daripada medali atau piala, karena ia akan menemani kita sepanjang hidup, tidak hanya dalam satu momen kemenangan. Di dunia yang serba cepat ini, di mana segalanya dinilai berdasarkan efisiensi dan hasil instan, fokus pada proses adalah sebuah bentuk perlawanan. Ini adalah pengingat bahwa hidup bukan hanya tentang pencapaian, tetapi juga tentang pengalaman. Ini adalah panggilan untuk melambat, untuk merasakan, dan untuk belajar dari setiap momen. Seorang pendaki gunung yang fokus pada proses tidak hanya melihat puncak, tetapi juga menikmati pemandangan di sepanjang jalan, merasakan hembusan angin, dan merasakan kelelahan yang memuaskan. Ia tidak hanya ingin sampai di puncak, tetapi juga ingin menikmati setiap langkah pendakian. Mungkin sulit untuk mengubah pola pikir yang sudah mengakar kuat. Kita sudah terbiasa untuk bertanya, apa hasilnya atau apa untungnya, daripada bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari ini atau apakah saya menikmati prosesnya. Namun ini adalah perubahan yang sangat penting jika kita ingin hidup lebih utuh, lebih bahagia, dan lebih bermakna. Ini tidak berarti kita tidak boleh memiliki tujuan. Tentu saja, tujuan sangat penting sebagai arah. Namun, kita perlu memandang tujuan sebagai panduan, bukan sebagai satu-satunya alasan untuk melakukan sesuatu. Tujuan adalah kompas, sedangkan proses adalah kapal yang membawa kita mengarungi lautan. Bayangkan seorang mahasiswa yang belajar hanya untuk mendapatkan IPK tinggi. Ia mungkin akan menghafal materi tanpa benar-benar memahaminya, atau bahkan mencontek jika ada kesempatan. Tujuannya tercapai, IPK-nya tinggi, tapi ia kehilangan esensi dari pendidikan itu sendiri, yaitu belajar untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan mengembangkan diri. Bandingkan dengan mahasiswa yang belajar karena ia benar-benar penasaran. Ia menikmati setiap buku yang ia baca, setiap diskusi yang ia ikuti, dan setiap tantangan akademik yang ia hadapi. Meskipun IPK-nya tidak perfect, ia keluar dari universitas sebagai individu yang lebih kaya, lebih cerdas, dan lebih siap menghadapi dunia nyata. Proses belajarnya telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih baik. Pada akhirnya, hidup adalah sebuah proses yang panjang. Tidak ada garis akhir yang mutlak, tidak ada titik di mana kita bisa berkata, saya sudah sampai. Bahkan setelah meraih satu tujuan, akan ada tujuan baru yang menanti. Jika kita hanya terobsesi dengan hasil, kita akan terus-menerus mengejar sesuatu yang fana, dan kita tidak akan pernah merasa puas. Sebaliknya, jika kita belajar untuk mencintai proses, kita akan menemukan kebahagiaan di setiap hari, di setiap langkah kecil, dan di setiap tantangan. Kita akan merasa utuh, tidak peduli apapun hasil yang kita dapatkan, karena kita tahu bahwa kita telah memberikan yang terbaik dan belajar sebanyak-banyaknya di sepanjang perjalanan. Jadi, mulailah dari hari ini, alihkan pandanganmu dari garis akhir dan nikmati setiap detik dari perjalananmu. Percayalah, di sana, di dalam proses itu, kebahagiaan sejati menantimu.